Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Mr. Good. Tidak lupa saya menyapa kalian semua. Apa kabar? Hari ini semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun dalam kondisi pandemi yang luar biasa saat ini, tapi kita doakan sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada materi tentang PHP ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan satu kemarin. Kemarin kita sudah belajar sintak ya. Sekarang kita akan belajar langsung tiga materi. Yang pertama adalah komen, yang kedua adalah variabel, dan yang ketiga adalah echo dan print. Ini nanti perbedaannya apa yang echo dan print kita akan sama-sama praktekkan ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang komen. Apa itu komen? Nanti kita akan sama-sama perhatikan seperti apa itu komen ya. Secara teori mungkin bisa dikatakan komen itu bahasa Indonesianya adalah komentar. Artinya dia digunakan hanya untuk memberikan komentar atau penjelasan terhadap sintak tertentu itu. Jadi dia tidak akan ditampilkan pada layar. Kita akan coba ya. Ya, perhatikan. Di sini ada komen. Komen itu diawali dengan tanda slash seperti ini dua kali atau hashtag seperti ini. Ini kalau kita jalankan, kita tunggu sebentar. Ini tidak akan tampil apa-apa ya. Kita buktikan ya. Kita akan coba tambahkan di bawahnya misalnya echo, kemudian kita belajar komen seperti itu ya. Kita akan lihat, kita run, kita lihat, kita tunggu sebentar ya. Kita belajar komen ya. Artinya echo ini akan ditampilkan, kemudian sedangkan tulisan ya yang diberikan hashtag atau hashtag atau slash ya, garis miring seperti ini dua kali, ini tidak akan ditampilkan karena dia hanya berupa teks bantuan saja. Contohnya kita hapus ya. Ini kita hapus, kita akan buat lagi. Misalnya kita akan gunakan pada keadaan sebenarnya, misalnya seperti ini. Di bawah ini adalah nama saya gitu ya. Ini adalah komentar untuk sintak yang ada di bawahnya seperti ini. Misalnya saya tuliskan echo seperti ini, kemudian nama saya adalah Mr. Good, misalnya seperti ini ya. Kemudian tanda kutip jangan lupa. Kemudian kita run. Setelah kita run, kita tunggu sebentar. Nama saya Mr. Good. Ini hanya akan tampil nama saya Mr. Good, tapi di dalam sintak sebenarnya ini sudah dijelaskan dengan komentar dengan tulisan di bawah ini adalah nama saya. Ini berfungsi untuk apa? Seandainya kita coding itu sudah banyak sekali, misalnya berapa baris gitu ya, itu akan memudahkan kita untuk pengecekan misalnya terjadi error gitu ya. Misalnya tiba-tiba kita hapus misalnya tanda kutip ini. Ini misalnya kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini terjadi error seperti ini. Ada di line 14 gitu ya. Ini kalau di text editor yang diinstal di laptop gitu ya. Ini akan terlihat kita ada berada di line keberapa ya.
Tapi misalkan ini sebagai contoh saja, misalnya ini kenapa terjadi error gitu kan, dan tidak tampil namanya. Nah, kita bisa langsung cek di sini. Di bawah ini ada nama saya misalnya. Oh, ini berarti kita akan rubah pada bagian baris ini. Ada yang kurang, oh ternyata ada yang kurang, tanda kutip, seperti itu. Dan kita jalankan. Oke, nama saya adalah Mr. Good, seperti itu ya. Itu pun sama dengan tanda hashtag seperti ini ya. Hashtag. Hashtag pun sama seperti ini ya. Ini untuk menuliskan komentar. Jadi kalau kita tuliskan hashtag, maka yang tampil hanya echo aja ya, seperti itu. Ya, itu kurang lebih untuk komentar ya. Sekarang kita akan close dulu. Kita akan lihat di sini. Oke, untuk materi yang kedua adalah tentang PHP variabel. Kita lihat PHP variabel ya. Oke, perhatikan di sini. Apa itu variabel dan seperti apa penggunaannya? Kita akan lihat di sini. Oke, variabel itu adalah suatu yang bernilai teks ataupun bisa berupa nilai angka ya. Bagaimana mendeklarasikan sebuah variabel itu penulisannya kurang lebih seperti ini ya. Dimulai dengan tanda dolar. Ini khusus di PHP ya, mungkin bahasa pemrograman yang lain akan berbeda, tapi rata-rata sama saja. Dimulai dengan tanda dolar, kemudian baru nama variabelnya. Ini nama variabelnya, ini nama variabelnya, dan ini nama variabelnya. Ini mirip dengan matematik ya. Ada variabel A, B, C, kemudian bernilai apa gitu ya. Ini contohnya variabelnya bernama text, txt ya. Bebas nama variabelnya, kemudian berisi hello words ya. Kemudian di sini ada variabel X bernilai 5 dan ini Y bernilai 10,5. Kita akan coba. Oke, seperti ini. Kita akan hapus dulu ya. Kita lihat dulu. Kita hapus. Oke, perhatikan. Di sini ada variabel txt yang tadi ya, bernilai hello words ya. Kemudian di sini ada variabel X bernilai 5 dan variabel Y bernilai 10,5. Ini kalau misalkan dijalankan ya, ini tidak akan tampil apa-apa ya. Ini tidak akan tampil apa-apa karena ini baru dideklarasikan di dalam sebuah variabel. Artinya apa? Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka dia akan berisi sebuah nilai. Baik itu nilainya teks ya, berupa teks seperti ini atau bernilai angka seperti ini. Untuk nama variabelnya ini bisa kita rubah ya, misalnya nama gitu ya. Nama, kemudian kita isikan di sini misalnya Mr. Good, kemudian di sini misalnya dolarnya kelas ya misalnya, kemudian kelasnya misalnya 12 RPL 1 misalnya, atau sesuai kelas ya masing-masing. Kemudian di sini nilai misalnya nilai raport seperti itu. Oke, sorry, kita huruf kecil saja, nilai underscore raport gitu ya. Misalnya nilai raportnya 90. Oke. Di sini kita lihat untuk nama variabel itu selain dolar ya, itu dia kalau misalkan kalian ingin memisahkan antara
teks satu dengan yang kedua itu kalian gunakan underscore ya. Jadi jangan kalian pisahkan dengan spasi seperti ini ya. Itu akan berbeda artinya. Jadi kalian pisahkan dengan seperti ini, underscore. Ya, ini contoh saja, nama Mr. Good, kelas 12 RPL 1, kemudian nilai rapot 90 ya. Kita jalankan. Ya, ada yang salah, kita lihat. Oke, oh tidak ada tanda kutip, sorry. Karena ini berupa teks ya. Kita lihat run. Kosong ya. Oke. Ingat ya, kalau dia berupa teks maka diapit oleh tanda kutip ya. Saya lupa tadi. Kemudian kalau dia berisi angka, maka dia tidak usah diisi tanda kutip ya, tidak usah diberi tanda kutip. Artinya dia akan bernilai angka ya. Sedangkan teks dia akan diapit oleh tanda kutip seperti itu. Itu untuk membedakannya. Bagaimana untuk menampilkannya? Kita ingat materi sebelumnya, yaitu untuk menampilkan suatu di layar ya, itu kita menggunakan yang namanya echo ya, echo. Cara menampilkannya adalah kita bisa tambahkan di sini echo ya. Kita bisa langsung misalnya seperti ini, kita tuliskan apa namanya, kita tampilkan dolar. Nah ini kita tampilkan dolar nama misalnya, kemudian kita tampilkan juga dolar kelas. Ingat ya, nama variabel ini sangat kayak sensitif ya. Artinya dia membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, jadi harus sama persis. Dolar nilai raport seperti ini. Sorry, echo. Jangan lupa titik koma, kemudian titik koma, kemudian titik koma. Seperti ini kita akan jalankan ya. Run. Oke, seperti ini ya. Dolar nama akan berisi Mr. Good, kemudian dolar kelas akan berisi 12 RPL, dan dolar nilai raport akan berisi 90. Ini bersatu karena dia belum diberikan pemisah ya. Pemisahnya misalnya bisa di bawah ya. Misalnya kita kasih echo gitu ya, kemudian BR gitu ya, seperti itu. Ini untuk menambahkan tag ya. Kita misalnya run ya, ada yang salah, kita perhatikan. Oh, kurang titik koma. Di sini kurang titik koma, jangan lupa ya, untuk selalu menambahkan titik koma di akhir sintak PHP. Mr. Good 12 RPL 90 seperti itu. Itu contoh yang pertama. Kalian bisa tambahkan juga ini di bawah sini untuk memberikan pindah baris ya, atau enter ya, seperti ini. Mr. Good, kemudian 12 RPL 1 dan nilainya 90. Kita akan rubah ya. Kita akan rubah cara menampilkannya. Misalnya seperti ini, echo kutip, nama saya adalah, seperti itu ya, titik 2. Ini bebas, kata-katanya kalian bebas saja, ini hanya contoh saja. Kemudian kita tambahkan dolar nama, seperti itu ya. Nama saya adalah titik 2 dolar nama. Kita lihat ya hasilnya ya. Jangan lupa titik 2 diakhiri dengan titik koma. Kita lihat, run. Kita run, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nama saya adalah Mr. Good. Tidak jadi nama saya adalah dolar nama, tetapi dia langsung mengganti hasilnya
dengan kata-kata yang berupa isi dari variabel nama, seperti itu. Variabel namanya misalkan kita ganti menjadi Muhammad misalnya. Kita run, maka dia akan otomatis keluar nama Muhammad, seperti itu. Jadi deklarasi variabel ini akan sangat membantu sekali ya dalam operasi-operasi yang akan kita gunakan pada program PHP kita. Kita akan coba menambahkan tag HTML-nya ya. Misalnya ini kita ingin huruf besar ya. Sekalian mereview yang kemarin ada kesalahan. Jadi untuk menambahkan tag tag HTML itu tidak perlu menambahkan titik ya. Misalnya H1 seperti ini. Kemudian jangan lupa ditutup dengan di dalam tanda ini ya, tanda kutip, ditutup dengan H1. Oke, bagi yang lupa tentang tag PHP silakan tag HTML, silakan kalian pelajari lagi ya tentang tag HTML atau lihat channel saya yang tentang HTML. Ini H1 untuk memperbesar huruf ya, untuk menjadikan dia sebagai judul ya. Kita akan lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Nama saya adalah Muhammad. Jadi tidak perlu tanda titik ya. Menambahkan tanda titik misalnya di sini seperti itu, memisahkannya tidak perlu. Kemarin mohon maaf ada sedikit kesalahan, saya lupa. Seperti itu ya. Dan yang lainnya juga kita bisa tampilkan ya. Misalnya echo titik 2, kemudian kita kasih H3 misalnya lebih kecil ya. Jadi H1 sampai H6 itu semakin kecil ya. H1, H2, H3 sampai dengan H6. Misalkan kelas di sini titik 2 misalnya $, kelas. Gitu, kemudian tutup H3 seperti itu ya. Jangan lupa titik 2 kutip 2 kemudian titik koma. Kemudian yang terakhir adalah echo kemudian titik tanda kutip ya. Kemudian di sini H3 misalnya. Kemudian nilai rapot. Gitu ya. Kemudian titik 2 bukan 90 tapi $, nilai rapot. Oke, $, nilai rapot seperti itu ya. Kemudian tutup H3 kemudian tanda kutip titik koma ya. Berarti kan kita run ya, kita run seperti ini hasilnya. Nama saya adalah Muhammad, kelas 12 RPL 1, nilai rapot 90, seperti itu. Ini lebih kecil karena dia menggunakan H3 dan ini H1 paling besar ya, seperti itu. Dan saya ingin mengingatkan bahwa untuk menuliskan variabel itu harus sama persis ya, seperti ini ya. Berbeda dengan tag HTML. Untuk HTML itu huruf besar huruf kecil tidak dihiraukan, tapi kita biasakan menggunakan huruf kecil. Sedangkan untuk PHP itu nama variabel itu sangat case sensitif ya istilahnya itu. Jadi dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau misalnya di sini kita jadiin K kecil seperti itu, K kecil gitu ya, Oke, kelas ya. Ini kalau kita run, ini tidak akan tampil. Dia hanya kelas kosong nilainya. Kenapa? Karena dia dianggap sebuah variabel yang bernilai kosong, tidak ada nilainya. Karena tidak kita deklarasikan di atas ya. Tapi kalau ini kita rubah jadi huruf kecil di sini kelasnya, kemudian kita run, ya dia akan tampil ya seperti itu. Mungkin itu untuk materi tentang variabel ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara echo dan
print ya, seperti apa. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang echo dan print ya. Apa perbedaannya? Oke, secara fungsi sebenarnya echo dan print ini sama ya, yaitu untuk menampilkan nilai berupa teks ataupun angka ya, di layar ya. Di sini kita lihat echo, kemudian di sini kita lihat print. Sama-sama untuk menampilkan layar nilai di layar ya. Kemudian apa perbedaannya gitu ya? Perbedaannya adalah eh, kalau di echo itu bisa menampilkan lebih dari satu parameter. Seperti ini, with multiple parameter ya. Bisa menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 parameter di sini. Sedangkan untuk print ya, dia hanya bisa menampilkan satu parameter saja. Jadi kalau misalkan ada sintaks seperti ini ya, maka dia tidak akan bisa menampilkannya atau akan ada pesan error. Kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan di sini ada apa namanya, contoh sintak PHP seperti ini. Kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini tampilannya ya. Seperti ini. Ini hanya sampel saja. Kemudian apa namanya? Kita akan kopikan yang tadi ya. Kita akan kopikan yang tadi. Kita salin. Kita masukkan ke sini. Oke. Kita run dulu. Ya. Oke, kita akan lihat kita menggunakan print ya sekarang. Kita ganti dengan print seperti itu. Kita jalankan. Ya, sama saja ya untuk menampilkan apa namanya, teks atau nilai di layar. Tapi berbeda seandainya kita lihat di sini. Sorry. Kita lihat di sini. Kalau misalkan dia lebih dari satu parameter seperti itu. Sebagai contohnya misalnya, sorry, di sini ya. Misalnya saya tambahkan echo gitu ya. Misalnya selamat kutip ya, 1 parameter, kemudian datang 2 parameter, kemudian di kutip di 3 parameter, kemudian di SMK LPPM misalnya gitu ya. Ini artinya ada 1, 2, 3, 4 parameter ya. Ini hanya contoh saja. Kita run. Hasilnya seperti ini ya. Selamat datang di SMK LPPM. Ini kalau misalnya kita ganti dengan print. Kita ganti dengan print ya. Kita run. Ya, akan ada pesan error di sini. Ya, artinya dia tidak bisa membaca parameter yang banyak seperti ini. Jadi dia hanya bisa membaca satu parameter gitu ya. Seperti itu. Apa itu parameter ya? Ini seperti ini. Yang diapit oleh apa namanya? Tanda kutip ini ya. Artinya kalau ini 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 4 parameter. Artinya kutip ditutup kutip di sini. Kemudian koma, artinya dia dipisahkan dengan koma juga. Ini artinya dia ada 1, 2, 3, 4 parameter seperti itu. Dan dia tidak bisa menampilkannya ya untuk print. Itu kelemahannya untuk print. Tapi ada fungsinya nanti masing-masing gitu. Jadi apa namanya? Untuk lebih amannya itu memang menggunakan echo untuk menampilkan banyak parameter seperti itu. Ya, kita coba ganti ini dengan echo ya. Seperti tadi, sorry. Echo, kita run.
Seperti itu ya. Selamat datang di SMK 4 SMK LPPM, seperti itu. Ini menyatukan beberapa parameter menjadi satu ya. Ini akan berbeda fungsi nanti ini hanya contoh saja ya, penggunaannya seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai PHP dasar yang kedua ini, yaitu kita sudah membahas tentang komen, variabel, dan echo atau print ya. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui tentang data type. Kemudian ada data string, number, dan seterusnya ya. Kita akan membahas itu. Baru nanti kita akan studi kasus bagaimana membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan PHP seperti itu. Jadi terus saksikan channel saya dan jangan lupa untuk selalu berbagi kepada yang lain ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, kemudian like dan komen ya. Seandainya kalian ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang sudah saya jelaskan, kita bisa langsung bahas sama-sama. Atau misalkan ada kesalahan kata saya yang misalnya ketika menjelaskan sebenarnya bukan itu misalnya gitu, atau ingin menambahkan mengenai apa itu variabel, boleh ya. Sekali lagi saya hanya manusia biasa, mungkin banyak kesalahan dalam segi penjelasan ya. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu hanya milik saya pribadi seperti itu. Tetapi sebagai manusia saya hanya bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian semua dan juga untuk saya pribadi seperti itu, supaya ilmu yang sudah saya terima itu tidak hilang ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala attentionnya, perhatiannya ya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.